Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah AI yang baru saja didesain. Tidak hanya dia akan menjelaskan undang-undang yang penting bagi Anda, tetapi dia semi seperti lawyer. Dia bisa melakukan sebuah simulasi hubungan industrial bagi Anda dan merekomendasikan apa saja sih yang bisa Anda lakukan dan apa saja sih yang akan terjadi di meja hijau nantinya. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, kita akan membuat sebuah simulasi untuk rekan-rekan semuanya di sini adalah salah satu konten atau postingan yang cukup viral, yaitu ketika seseorang pelamar kerja gitu menemukan ijazah atau CV-nya itu jadi bungkus gorengan pas dia beli gorengan itu. Nah, itu akan kita jadikan sebuah study case di sini dan kita tanyakan ke si Advo. Nah, si Advo ini adalah AI yang kita desain. Oke, kita berikan pertanyaan ini ya. Berikan ini, oke. Kalau rekan-rekan semuanya di sini, oke. Berikan simulasi paling keras, ringan, hingga medium di depan persidangan. Oke, yang jadi masalah sekarang adalah ada pelamar yang melaporkan perusahaan saya karena CV atau ijazahnya berakhir di bakul gorengan depan kantor. Ini juga kelalaian, tapi tuntutannya membahayakan perusahaan dan kami tidak mengira akan dilakukan penuntutan ini. Bagaimana ini? Gitu. Berikan simulasi paling keras, ringan, hingga medium di depan persidangan jika ini sampai masuk meja hijau PHI. Kira-kira apa saja gugatannya dan bagaimana kami menyusun strategi memenangkan atau memperingan konsekuensi yang terjadi. Oke, rekan-rekan semuanya ini kita langsung klik aja. Kita masukkan di AI si Advo ini. Si Advo akan melakukan analisis terkait dengan kasus yang Anda berikan ke dia, kemudian keluhan Anda, dia akan memberikan rekomendasi yang paling sesuai dan mampu untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Dan ini tidak hanya sekedar rekomendasi buta ya, dia akan juga menggunakan undang-undang, bahkan dia akan melakukan sebuah simulasi yang dapat menganalisis terkait dengan keluhan Anda, permasalahan Anda, hingga problem Anda. Ini yang akan dijawab oleh si Advo. Nah, si Advo ini menjawab seperti ini, rekan-rekan semuanya. Halo, perkenalkan saya si Advo. Saya akan membantu Anda membedah masalah ini dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan data, serta menyusun strategi untuk menghadapinya. Ini kita scroll ke bawah ya. Pertama-tama, mari kita luruskan sebuah analogi sederhana membawa kasus kebocoran CV pelamar kerja ke pengadilan hubungan industrial sama kelirunya dengan membawa kasus sengketa jual beli tanah ke pengadilan agama. Masalah ini tidak akan masuk ke ranah pengadilan hubungan industrial PHI berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Perselisihan hubungan perindustrial adalah pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang sudah memiliki ikatan kerja. Karena pelamar kerja belum berstatus sebagai pekerja atau buruh, maka tidak ada hubungan yang terjadi. Selain itu, kelalaian yang menyebabkan tersebarnya data pribadi pelamar adalah bentuk perbuatan melawan hukum, PMH ya. Jurisprudensi Mahkamah Hukum Putusan MA nomor 100 KPDT SAS PHI 2014 dan nomor 86 PDT SUS PHI 2015 secara tegas menyatakan bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum adalah murni ranah hukum perdata umum di bawah yurisdiksi pengadilan negeri, bukan pengadilan hubungan industrial. Kasus ini murni merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Perusahaan Anda berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang gagal menjaga kerahasiaan dokumen pelamar Pasal 36 UU Nomor 27 Tahun 2022. Berikut adalah simulasi skenario tuntutan dari yang paling keras hingga paling ringan di mata hukum, beserta strategi menghadapinya. Skenario paling keras, worst case scenario. Jika pelamar mengambil langkah hukum maksimal, perusahaan Anda dapat menghadapi tuntutan pidana, denda korporasi, dan gugatan ganti rugi secara bersamaan. Pidana denda sesuai pasal 65 ayat 2 Jo, pasal 67 ayat 2 UU nomor 2 dua ribu dua puluh dua,
Perbuatan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara hukum dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sanksi korporasi, nah, skenario medium. Nah, pelamar tidak menempuh jalur pidana, tetapi melaporkan perusahaan ke lembaga pengawas perlindungan data pribadi dan mengajukan gugatan perdata. Nah, sanksi administratifnya adalah denda administratif 2% dari pendapatan tahunan. Skenario paling ringan, base case skenario, masalah ini hanya berakhir pada teguran atau diselesaikan secara tertutup. Sanksi minimal, lembaga pengawas hanya menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Penyelesaian damai, pelamar bersedia melamar mencabut laporannya. Strategi memenangkan atau memperingan konsekuensi. Produk cacat yang berpotensi meledak di tangan konsumen, Anda tidak bisa menyembunyikannya. Anda harus melakukan produk recall dan meminta maaf secara proaktif sebelum konsumen terluka parah. Untuk memberikan konsekuensi, Anda wajib melakukan langkah-langkah mitigasi secara hukum, mengeluarkan surat pemberitahuan kegagalan, mitigasi wajib ya, sesuai dengan UU nomor 27 2022, mewajibkan perusahaan memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam setelah kejadian kepada subjek dan lembaga berwenang. Pemberitahuan ini harus memuat data apa yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan perusahaan. Pasal 46 ayat 2 UU nomor 27 2022. Langkah proaktif ini akan sangat memperingan penilaian sanksi administratif. Lakukan audit, fokus penyelesaian di luar pengadilan, berikan kompensasi atau uang tali asih. Nah, saudara semuanya bisa lihat ya. Di sini eh, saya masukkan di sana adalah PHI dan dia menjawab bahwa ini nggak bisa dibawa ke PHI karena eh, di PHI itu adalah hubungan ketenagaan sudah ada hubungannya. Ini nggak bisa dibawa ke PHI, bisanya dibawa ke pengadilan negeri. Jadi dijawab. Dan ini akan memberikan Anda rekomendasi-rekomendasi bahkan strategi-strategi simulasi-simulasi sesuai pemahaman Anda terkait hubungan industrial. Dan ini sangat bermanfaat bagi Anda ketika Anda hendak melakukan brainstorming dan menyusun strategi-strategi hukum yang bisa terjadi dan berbagai kemungkinannya yang ada di perusahaan Anda. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Baik, sampai jumpa di produk-produk AI lainnya.